Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, ya. Bulan yang dikenal sebagai bulan kelahirannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka kita ikut mangayu bagyo dengan hadirnya bulan ini karena kita jadi teringat dengan sosok yang sedemikian mulia, baginda Nabi. Dan kebetulan pembahasan kita bertepatan, kita sudah selesaikan pembahasan kita adab terhadap Allah. Nah, sekarang tinggal kita akan bahas adab terhadap Nabi, ya. Lebih khusus lagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara umum kita juga dituntut beradab kepada Nabi. Nah, untuk itulah ini yang akan kita angkat tema kita di kesempatan sore hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, insyaallah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, toladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke, ya. Adab itu ya berarti etika, tata kesopanan, kesantunannya. Mestinya kita bersikap bagaimana sih terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Baik. Sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, kita coba tengok dulu apa sih bedanya Nabi dan Rasul, gitu ya. Atau Nabi itu siapa, Rasul itu siapa. Jadi Nabi itu, ini menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, adalah orang yang mendapatkan wahyu. Jadi siapa saja yang mendapatkan wahyu, maka dia disebut sebagai Nabi. Ada berapa Nabi? Ada berapa Nabi? 25. Ya, yang kita ketahui namanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu 25 Nabi. Di dalamnya ada Rasulnya juga. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyebutkan bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu mencapai 124 Nabi, 124.000 Nabi. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Cuma yang kita ketahui berapa? Ya, yang kita ketahui itu adalah 25. Maksudnya kita ketahui namanya. Ya, nanti coba saya ingin tunjukkan dulu nih nabi-nabi. Sebentar. Ya. Adapun Rasul, kalau tadi Nabi itu orang yang mendapatkan wahyu. Adapun Rasul itu adalah orang yang diutus Allah dengan membawa syariat baru atau risalah. Bedanya di situ.
Sama-sama harus menyampaikan kepada umat. Nabi ya harus menyampaikan, Rasul juga harus menyampaikan. Cuma kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, adapun Rasul itu mendapat wahyu dan membawa risalah baru. Risalah ya berarti ada kitab yang kemudian diturunkan kepadanya dan seterusnya. Itu namanya Rasul. Nah, kata Nabi tadi jumlahnya mencapai berapa? 124.000 nabi, 315 diantaranya adalah Rasul. Nah, di antara nabi dan utusan Allah yang kita kenal, kalau boleh kita runtutkan ini sambil kita lihat petanya. Pertama, Allah utus nabi yang pertama. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Beliau diturunkan di India. Jadi tempat turunnya di sini. Turun dari mana nih? Dari mana? Dari surga, karena dulu Nabi Adam itu diciptakan di surga, cuma kemudian diturunkan karena memang hakikatnya Allah itu akan menciptakan Adam itu menjadi khalifah Allahnya di muka bumi ini. Nah ini ya, sekitar kalau menurut ahli tarikh ada yang mengatakan ini wallahu a'lam, beliau sekitar diturunkan tahun 5872 sampai tahun 4942 sebelum Masehi. Nah, setelah itu kemudian ada nabi yang kedua. Nabi siapa? Nabi Idris. Ini turun di wilayah Irak kuno, Babilonia pada waktu itu ya, tahun 4533 nih sebelum Masehi. Kemudian ada Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ini di Irak Selatan. Ya, di Irak Selatan tahun 3993 sekitar itu. Kemudian Adam, Idris, Nuh. Kemudian Nabi yang keempat, Nabi Hud ini di Yaman ini ya. Kemudian ada Nabi Soleh, ini turun di Madain. Madain ini kalau sekarang ya bagian sebelah selatannya Yordania ya, atau masuk juga wilayah Yordania, Madain. Ini Nabi Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kemudian Ibrahim. Kalau Ibrahim sebenarnya juga kelahirannya di negeri Irak, Babilonia lama. Cuma nanti kemudian beliau itu dihijrahkan ke Palestina, Nabi Ibrahim. Ini makanya kemudian tinggalnya di Palestina. Ini tahun 1997 sebelum Masehi. Ya, ini peta ya, ini petanya. Kemudian Nabi siapa? Nabi Lut. Yang ketujuh ada Nabi Lut ini. Beliau masa hidupnya hampir bersamaan dengan Nabi Ibrahim karena ini masih saudara sepupu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ya Nabi Lut alaihissalam. Dia diturunkan di lembah Sodom. Mana itu lembah Sodom? Lembah Sodom itu selatannya Laut Mati. Laut Mati ada danau Laut Mati ya. Di situ ada satu lembah namanya Lembah Sodom. Disitulah tempat tinggalnya Nabi Lut. Yang mana kaumnya kemudian melakukan perbuatan laki-lakinya suka kepada sesama laki-laki. Makanya sering disebut perbuatan seperti itu namanya apa? Sodomi. Karena diambil dari tempat tinggalnya Nabi Lut. Perbuatan kaum Lut itu apa? Sodomi, karena diambil dari nama tempatnya, gitu ya. Kemudian ada Nabi setelah Nabi tadi kan Ibrahim, Lut, Ismail. Siapa Ismail? Putranya Nabi Ibrahim, diangkat juga menjadi Nabi. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Mekah, aslinya kelahiran Palestina. Tapi ketika bayi kemudian diajak sama bapaknya, kemudian sama Hajar, ditinggal di mana? Di tempat yang kelak akan menjadi cikal bakalnya kota Mekah. Nah, kemudian dari kecil, dewasa, kemudian diangkat menjadi nabi, ya tinggalnya di Arab, di Mekah Arab sana. Itu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ada Nabi Ishak. Nabi Ishak itu adiknya Nabi Ismail, cuma dari ibunda Saroh, gitu ya, adik tapi beda ibu. Kalau Ismail itu adalah ibunya Hajar, sedangkan Ishak ibunya Saroh. Tinggal dan lahirnya di ini Hebron, Palestina. Kalau sekarang ikutnya wilayah Palestina. Kemudian ada Nabi setelah Ismail, ya.
Yang ke berapa berarti? Ke 11. 10 dulu nih, Nabi Yakub dulu nih, Nabi Yakub. Ini keturunannya Ishak. Ya, keturunannya Ishak namanya siapa? Yakub. Nabi Yakub punya putra berapa? 12. Nah, salah satunya kemudian ada yang diangkat jadi nabi. Siapa? Nabi Yusuf. Makanya Yusuf itu aslinya juga kelahiran Palestina, gitu ya. Tapi kemudian karena dibuang sama kakak-kakaknya, sehingga kemudian ditemukan oleh kabilah dagang, dibawa ke Mesir. Di sana kemudian Nabi Yusuf itu kemudian tinggal di Mesir. Mesir daerahnya sini. Ya, Mesir. Inilah awal-awal dari Bani Israel tinggal di Mesir ya ini. Setelah Nabi Yusuf ada Nabi kemudian Nabi Syuaib dulu, ya, Nabi Syuaib yang ke-11 ini tinggal di Madain. Kemudian Nabi Ayub ini tinggalnya di Yordania tahun 1540-an sebelum Masehi, ini yang diuji dengan sakit, ya. Kemudian ada Nabi Zulkifli di Damaskus, Suriah. Kemudian ada Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam. Ini keturunannya Bani Israel, ini tinggal di Mesir tadi ya, Yusuf, dan jaraknya cukup jauh nih dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ini tinggal di Mesir, Nabi Musa tahun 1527 sekitar itu sebelum Masehi, ya. Kemudian berbarengan dengan diutusnya Nabi Musa ada Nabi Harun. Ini masih saudaranya sendiri, saudaranya Nabi Musa itu ya. Ada yang mengatakan kakak, ada yang mengatakan adik daripada Nabi Musa, ya. Ini keturunan Bani Israel, ini paling banyak nabi itu dari kalangan Bani Israel, ya. Kemudian ada Nabi Daud. Nabi Daud, ya. Ini pada waktu itu Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk pulang ke negerinya, yaitu negeri Palestina. Nah, kemudian di sana harus bagaimana menaklukkan penguasa yang ada di Palestina ini. Nah, kemudian muncullah sosok Daud, Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian nanti akan menjadi raja pertama di Palestina, gitu kan, di Baitul Maqdis. Ini Nabi Daud. Nabi Daud punya putra namanya Sulaiman, yang disebut-sebut sebagai manusia terkaya sepanjang zaman, ya ini Nabi Sulaiman yang kemudian membangun Masjid Al-Aqsa, tinggal di Palestina dan seterusnya. Inilah masa keemasan Baitul Maqdis ya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu ke-19 ada Nabi Ilyas, tinggal di Libanon. Kemudian ada Nabi Ilyasa, ini bangsa Aram, tinggal di Syria, ya, yang pernah ini melakukan peperangan sehingga Allah itu kemudian menahan matahari supaya tidak cepat tenggelam. Ini adalah di zamannya Nabi Ilyasa. Kemudian ada Nabi yang ke-21, Nabi Yunus. Ini tahun 900-an sebelum Masehi, ya, 820 sebelum Masehi. Tinggalnya di Ninawa, ikut wilayah Irak. Kemudian ke-22 ada Nabi Zakaria. Nah, ini kemudian tinggal di Palestina, ini sudah mendekati kelahiran Nabi Isa. Setelah cukup lama ini ya, ada kekosongan kenabian nanti. Tahun 91 sebelum Masehi. Kemudian setelah Nabi Zakaria ada Nabi Yahya, ya, putra daripada Nabi Zakaria. Kemudian itu tahun 1 Masehi. Kemudian Nabi yang ke-24 Nabi Isa tahun 1 Masehi sampai tahun 31 Masehi. Umur beliau sekitar nanti 30 tahun ya. Kemudian dirofa oleh Allah. Dan yang ke-25 siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Ya, kelahiran Arab, kemudian hijrah ke Madinah. Masya Allah, inilah Nabi dan Rasul. Ya. Baik, dari sini pertanyaannya adalah seperti apa sih mestinya seorang hamba mensikapi nabi-nabi dan rasul itu? Karena menarik, sebagian manusia ada yang tidak memberikan penghormatan yang semestinya kepada beliau. Jangankan menghormati, bahkan tidak sedikit di antara umat-umat yang diutus kepada mereka nabi, justru nabi-nabi itu dimusuhi. Kayak gitu. Kalau kita tengok di dalam kisahnya kan seperti itu. Nabi Nuh bukannya kemudian disambut dakwahnya, bahkan dimusuhi oleh umatnya. Ya. Sampai umur beliau berapa? Nabi Nuh dakwah, kemarin sudah kita sampaikan. Nabi Nuh dakwah berapa lama? Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya berapa lama?
900 tahun. Karena umur beliau 960 tahun. Dakwah 900 tahun. Masya Allah. Tapi umatnya didakwai megel-megel. Bahkan mereka itu melawan, bahkan mengancam Nabi Nuh itu akan dibunuh dan seterusnya. Gak cuma di zaman Nabi Nuh, di nabi-nabi yang selanjutnya juga seperti itu. Kebanyakan dimusuhi, nabi-nabi itu dimusuhi. Gitu. Ini bisa menjadi pelajaran bahwa orang-orang yang membawa sebagaimana yang dibawa oleh para nabi kemungkinan besar akan mendapatkan nasib yang sama. Kata Waraqah bin Naufal seperti itu. Tidaklah seseorang membawa seperti apa yang kau bawa wahai Muhammad. Ini di awal-awal beliau itu mendapatkan wahyu sudah dapat pesan dari Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu pamannya Ibunda Khadijah. Dia seorang Nasrani, menulis kitab. Dan begitu dikabari bahwa beliau itu mendapatkan tanda-tanda kenabian, dapat wahyu pertama di Gua Hiro, diceritakan, malah Waraqah bin Naufal langsung pesan, duh kiranya saya masih muda, duh kiranya saya masih hidup ketika kamu itu akan dimusuhi oleh kaum kamu sendiri. Nabi kaget, loh emangnya saya akan dimusuhi? Ya. Tidaklah orang membawa seperti apa yang engkau bawa wahai Muhammad ila udiya, kecuali pasti akan dimusuhi. Ternyata betul, Nabi kemudian dimusuhi. Artinya apa? Banyak di antara manusia yang tidak memberikan penghormatan yang semestinya kepada beliau. Kita pun demikian, nggak boleh kita itu mempersamakan Nabi dengan manusia secara umum, enggak. Dia manusia, iya, tapi diberi penghormatan karena kedudukannya dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Maka ini adalah orang spesial. Tapi tidak sedikit di antara orang juga ada yang berlebihan dalam mendudukkan beliau. Para nabi yang mendudukkan beliau terutama, sehingga kemudian menyejajarkan dengan Allah Azza wa Jal dalam kaitannya bisa mungkin menyelesaikan masalah, dalam kaitannya mungkin tadi bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dan seterusnya, disejajarkan dengan Allah Azza wa Jal. Ini pun sikap yang berlebih-lebihan. Nah, dari situ mestinya seperti apa seorang muslim beradab terhadap Nabi SAW. Yuk kita coba bahas satu persatu dengan cepat saja insya Allah. Satu, itu ya. Semestinya kita sebagai umat Islam mencintai Nabi SAW. Ini bentuk adab pertama. Cinta kepada beliau. Gimana? Cinta kepada beliau. Cinta yang seperti apa? Nah, sambil kita ceritakan, ada satu hadis nih. Sahabat Abdullah bin Hisam radhiyallahu anhu itu berkata, "Kuna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahidun biyadihi Umar bin Al-Khattab." Suatu saat kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, dan ternyata pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menuntun, memegang tangannya Umar bin Khattab. Ini tanda kecintaan beliau kepada Umar. Ketika itu, faqala lahu Umar. Umar kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Itu kan. Umar itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh Anda itu adalah orang yang paling aku cintai melebihi apapun kecuali diriku." Berarti maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Umar sangat cinta kepada Nabi SAW dibandingkan dengan manusia manapun. Tapi masih ada yang lebih dicintai oleh Umar, yaitu siapa? Dirinya sendiri. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, ya, faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi SAW itu berkata kepada Umar, "La, enggak seperti itu wahai Umar. Waladi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Bahkan belum disebut beriman, sampai kamu jadikan aku lebih dicintai oleh kamu dibandingkan diri kamu sendiri. Jadi ternyata kalau kita itu masih lebih cinta diri kita sendiri dibandingkan kecintaan kita kepada Nabi, ini belum kesempurnaan nih keimanan kita. Sampai kita jadikan Nabi SAW paling kita cintai, melebihi kecintaannya kepada manusia manapun, melebihi kecintaan kita kepada istri atau suami, melebihi kecintaan kita kepada anak atau orang tua, kepada kakak atau adik, bahkan kepada diri kita sendiri.
Kata Nabi SAW seperti itu. Maka ketika itu Umar baru kemudian mengatakan, faqala lahu Umar, maka kemudian Umar berkata kepada beliau, fa innahul an wallahi, maka saat ini demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau itu lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW baru kemudian mengatakan, ya, al-an ya Umar, maka saat inilah kamu itu benar wahai Umar. Jadi kita sebagai umatnya dituntut mencintai beliau, bahkan melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia termasuk diri kita sendiri. Dan dulu para sahabat itu membuktikan demikian, ya. Pernah nih ada satu cerita begini, ibu bapak ibu kaum muslimin dari rahimakumullah. Awal diperintahkannya dakwah secara terang-terangan. Jadi awalnya Nabi SAW dakwahkan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kok dakwahnya sembunyi-sembunyi? Kenapa? Karena jumlah pengikut Nabi SAW itu masih sedikit. Paling hanya 5 orang yang awal-awal masuk Islam, 10 orang yang awal-awal masuk Islam, istri beliau, kemudian ada Abu Bakar, kemudian ada Umar belakangan juga, kemudian ada Utsman dan seterusnya. Ada Ali dan seterusnya. Masih jumlahnya sedikit. Paling Bilal bin Rabah, ya Ammar bin Yasir. Mereka dari kalangan-kalangan lemah. Maka dakwah beliau sembunyi-sembunyi, ya. Sampai akhirnya turunlah perintah, ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir, wahai orang yang berselimut, bangun beri peringatan. Ini sinyal bahwa Nabi diperintahkan dakwah secara terang-terangan. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan, di dekat Ka'bah, yang pada waktu itu Ka'bah itu masih isinya itu patung-patung yang diibadahi oleh orang-orang Arab. Karena pada waktu itu Ka'bah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, gitu kan. Tidak kurang dari 360 patung itu ada di sekitar Ka'bah yang disembah oleh bangsa Arab pada waktu itu. Abu Bakar itu dengan lantangnya mengajak orang untuk mengucap kalimat la ilaha illallah bersama Nabi ini, karena disuruh dakwah oleh Allah secara terang-terangan. Maka beliau bersama Nabi SAW, Abu Bakar bersama Nabi SAW kemudian menyerukan kepada manusia, hei bangsa Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah. Begitu ngajak seperti itu, apa yang terjadi? Abu Bakar dan beliau itu dikeroyok oleh orang-orang Mekah, itu diantemi pokoknya. Sampai orang mengira bahwa Abu Bakar itu meninggal karena saking parah lukanya, sampai beliau pingsan. Kemudian dibawa ke tempatnya, kalau nggak salah Ummu Sulaim, ya. Kemudian diobati dan seterusnya. Begitu Abu Bakar sembuh, coba ini tanda cinta. Siapa yang pertama kali ditanyakan? Beliau habis dipukulin orang, pingsan, semaput, baru kemudian sadar. Begitu sadar, pertama kali yang ditanyakan, bagaimana kabar Nabi SAW. Coba kalau kita itu kecelakaan, terluka dan seterusnya, kira-kira pertama kali yang diingat kita apa? Apa? Dompet, ya, kayak dompetnya nyong hilang apa ora ya, gitu kan. Kenapa? Berarti kita paling yang kita cintai apa? Dompet, gitu kan. Atau mungkin kita HP-nya hilang apa ora ya, kenapa? Sing paling dicintai apa? HP, gitu kan, dan seterusnya. Ini Abu Bakar habis dipukuli dan seterusnya, bahkan ternyata beliau itu sampai babak belur. Pertama kali begitu siuman yang diingat Nabi, bagaimana kabar Nabi SAW. Beliau khawatir banget kalau dirinya saja sampai pingsan, jangan-jangan Nabi SAW itu sampai meninggal. Maka kemudian Ummu Aiman, ya kalau nggak salah, Ummu Aiman itu kemudian mengatakan, sudahlah Abu Bakar, kamu pikirkan diri kamu sendiri, sudah jangan ngurusin orang lain, wong kamu saja badannya terluka seperti ini. Apa jawab Abu Bakar? Tidak, bagi saya luka saya itu ringan, asal Nabi SAW itu dalam keadaan masih sehat. Ini cinta membuat Abu Bakar itu seakan-akan tidak peduli dengan dirinya, yang penting Nabi SAW itu dalam keadaan sehat dan selamat. Baru ketika dikabarkan, oh ternyata Nabi SAW tidak apa-apa, gitu kan, ya terluka tapi tidak parah dan seterusnya, Abu Bakar baru kemudian mau memikirkan dirinya. Cinta seperti itu, kecintaan para sahabat terhadap Nabi SAW sangat luar biasa. Contoh lagi nih, ada contoh lagi cinta kepada Nabi. Sahabat Tolhah ini dalam perang Uhud
Ini berarti sudah hijrah, ini suasananya sudah hijrah. Jadi termasuk di antara perang yang terjadi di awal-awal Islam, satu perang Badar. Perang Badar, alhamdulillah umat Islam gilang gemilang mendapatkan kemenangan. Sekalipun jumlah umat Islam itu nggak banyak, 315 berhadapan dengan 1000 pasukan orang Quraisy. Setelah itu terjadi lagi perang Uhud. Kali ini jumlah umat Islam cukup banyak. Di awal peperangan, alhamdulillah umat Islam itu di atas angin, ya, nyaris memenangkan pertempuran. Separuh pertempuran berikutnya umat Islam terdesak. Banyak di antara sahabat yang kemudian terbunuh. Bahkan kemudian diisukan bahwa Nabi SAW juga terbunuh. Bahkan orang-orang kafir itu kemudian membokong dari belakang dan hendak menyerang Nabi SAW. Maka di saat itu sahabat Tolhah itu komitmen, saya akan jadi tamengnya Nabi SAW. Jadi tameng. Jadi dalam pertempuran itu ketika Nabi SAW mau dipanah, maka kemudian badannya Tolhah yang jadi tameng, sehingga kemudian panah tidak mengenai Nabi tapi mengenai badannya Tolhah. Begitu Nabi mau disabet dengan pedang, yang kemudian menjadi tameng siapa? Badan Tolhah yang disabet dengan pedang. Sampai ketika ditusuk tombak juga seperti itu. Selesai perang Uhud, di badannya Tolhah ada 70 luka. Masya Allah. Kenapa Tolhah mau melakukan seperti itu? Karena amat sangat kecintaannya kepada Nabi SAW. Dia lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Qadarullah Tolhah itu selesai perang Uhud itu, sekalipun ada 70 luka di badannya, beliau masih hidup. Sampai Nabi SAW kemudian nyanjung Tolhah, kalau kepengen melihat ada syuhada yang masih hidup, lihatlah Tolhah. Masya Allah, cinta seperti itu. Ada lagi nih seorang sahabiah, saya lupa namanya, dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan, sahabat perempuan ini kehilangan 4 putranya dan suaminya. Jadi yang terbunuh itu anak-anaknya 3 dan kemudian suaminya juga terbunuh. 4 orang terdekat wanita ini terbunuh di jalan Allah. Selesai perang, wanita ini dikabarkan, ibu, kami ikut berduka cita, suami anda meninggal, 4 putra anda juga meninggal. Wanita ini kayaknya tidak mendengarkan kalimat itu. Bahkan pertama kali yang ditanyakan oleh wanita ini, bagaimana kabar Nabi SAW? Coba bayangkan, suaminya meninggal, 3 putranya meninggal. Dia langsung bahkan bertanya, bagaimana kabar Nabi SAW? Kemudian dikatakan kabarnya, alhamdulillah, beliau selamat. Begitu mendapatkan kabar bahwa Nabi SAW selamat, wanita ini kemudian mengatakan, alhamdulillah, segala musibah akan terasa ringan, yang penting beliau masih selamat. Cinta seperti itu. Masya Allah, kecintaan para sahabat semacam itu kaum muslimin, ya. Tadi ya, dari situ kita belajar kecintaan dari para sahabat. Mereka siap menebus Nabi dengan nyawanya. Tengoklah kecintaan Abu Bakar di awal dakwah Islam tadi, kecintaan Tolhah dalam perang Uhud. Hari ini setidaknya kita cemburu. Kalau Nabi SAW kok ada yang melecehkan, ada yang menghinakan, ada yang menjatuhkan harga diri dan martabatnya, mestinya seorang muslim gimana? Cemburu, marah kalau kemudian Nabi kok dijelek-jelekkan. Hari ini kadang seperti itu. Ya, musuh-musuh Islam itu kalau mengolok-olok Nabi Muhammad SAW itu kadang dituduh dengan tuduhan yang keji, dengan ucapan-ucapan yang keji dan seterusnya. Mestinya seorang muslim marah. Jadi ada saatnya marah itu bernilai ibadah, yaitu marah ketika Allah dan Rasulnya dihinakan. Kalau diri kita yang dihinakan sih kita dituntut sabar, kita memaafkan gitu kan. Tapi kalau yang dilecehkan itu adalah Allah dan Rasulnya, agama Islam, seorang muslim wajib gimana? Cemburu, marah. Jadi ada saatnya marah itu berpahala gitu kan. Bisa membedakan ya. Kalau yang diolok-olok itu diri kita sendiri gimana? Sabar. Kalau bisa memaafkan, maafkanlah gitu kan. Tapi kalau yang diolok-olok kok Nabi Muhammad SAW, Allah kok kemudian dihinakan, dinul Islam kok ini dilecehkan, seorang muslim mestinya kemudian cemburu dan juga marah. Ini satu adab terhadap Nabi SAW, cinta kepada beliau. Dua, seorang muslim mestinya mentaati apapun yang disabdakan oleh beliau, yang diperintahkan oleh beliau. Ya.
Karena ini diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasul. Jadi bukan hanya kemudian firman-firman Allah saja yang kemudian kita ikuti, tapi kita diperintahkan untuk taat apapun yang diperintah oleh Rasul. Itu ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ini bukti cinta. Ya. Jadi fadilahnya apa sih kalau kita taat kepada Rasul? Ya berarti kita telah membuktikan kecintaan kepada beliau. Cinta sih caranya gimana? Taat kepada beliau. Samalah logikanya. Kalau misalnya begini, jenengan ngaku cinta kepada orang tua jenengan, tapi apa yang diperintahkan orang tua kepada kita, kita tidak mau melakukannya. Saya tanya, benar cinta enggak? Wah, jen aku tak tresna banget karo biyunge nyong lho, gitu kan. Tapi wengi-wengi jam 1 celuk-celuk na tolong na ibu ke dituntun maring buri. Anwar buang air besar, buang air kecil malam-malam jam 1 malam, jenengan itu lagi tidur nyenyak gitu kan. Nah, tolong na tuntun ibu ke belakang. Saya tanya, cinta enggak? Oh lho, karo tangga teparo tak ceritane, lho nyong lho tresna buat karo biyunge nyong dah dan seterusnya, jebul wengi-wengi dijaluki tulung bae. Sama, kalau kita itu hari ini mengklaim saya itu cinta kepada Nabi, tapi ternyata kita tidak taat. Dan emangnya beliau perintah sesuatu kepada kita? Iya. Beliau kan perintah ini, perintah itu dan seterusnya. Kesunahan-kesunahan diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita. Kita disuruh misalnya makan pakai tangan kanan, gitu kan? Ini kesunahan. Pakai baju mendahulukan yang kanan, pakai sandal mendahulukan yang kanan, masuk masjid mendahulukan kaki kanan, masuk WC keluar. Nah, ini kesunahan kecil-kecil, tapi orang yang cinta kepada beliau taat. Kalau mau nukur kayak gue tok be, gitu kan. Lah tadi cinta itu membuat orang itu kepengen ngikutin apapun yang diucapkan oleh yang dicintai. Coba, kalau ada orang kok mengidolakan artis, coba, artis tertentu, biasanya kepripun? Biasanya kepripun? Kelambine niru kelambine artis yang diidolakan, gaya wajahnya dandanannya kayak artis yang diidolakan, model rambutnya juga kayak artis yang diidolakan. Cinta itu seperti itu. Maka seorang muslim juga mestinya seperti itu. Kalau memang betul cinta kepada Nabi, taat kepada beliau. Dilarang berbuat ini, dilarang berbuat itu, ya manut, wong dilarang sama yang dicinta, gitu kan? Pasti kemudian memunculkan ketundukan dan ketaatan. Kalau kita cinta kepada beliau semacam itu. Dan ini diperintah memang, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Di dalam ketaatan kita kepada Nabi ada bukti cinta. Di dalam ketaatan kita kepada Nabi, kita akan terjaga dari berbagai macam kesesatan. Di dalam kecintaan kita kepada Nabi, terjaga dari kesengsaraan dan penderitaan. Di dalam ketaatan kita kepada Nabi, berarti kita itu berusaha sudah menjaga persatuan umat. Caranya gitu, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kemudian memberi ancaman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul takut. Ini semacam ngancem, wong-wong sing ora gelem manut kalau dawuhipun Rasul, wedya. Gitu kan. Wedya napa? Ang tusibahum fitnah, nanti akan tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi orang menyelisihi perintah Rasul punya dua kemungkinan. Di dunia akan mendapatkan ujian, cobaan, musibah. Di akhirat bukan tidak mungkin akan mendapatkan azab karena menyelisihi perintah Rasul. Contoh nih, contoh, kayaknya pernah saya ceritakan, tapi saya tertarik menceritakan kisah ini. Beliau itu melarang kita, la yahluwana rajulu bi imro'atin, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita,
kecuali harus disertai mahram. Ini larangan nih. Larangan apa? Larangan apa? Kita nggak boleh kholwat. Apa itu kholwat? Berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kholwat itu berarti bersepi-sepi, di tempat yang sepi berdua-duaan, nggak boleh. Misalnya di rumahnya ditutup, kemudian ada laki-laki asing di dalamnya, di dalam Islam nggak boleh, gitu ya. Hatta sampai ada yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau itu saudara ipar? Ini contoh orang kalau menyelisih perintah Rasul nanti efeknya seperti apa. Saudara ipar sih berarti sinten? Coba saudara iparin jenengan contohnya sinten? Adik laki-laki suami atau kakak laki-laki suami. Boleh nggak berdua-duaan dengan adik laki-laki suami, atau kakak laki-laki suami? Kata Nabi, nggak boleh. Bahkan Nabi kemudian menyebutkan alhamdulillah al-maut, saudara ipar itu kebinasaan. Ini beliau itu mengabarkan, hati-hati, saudara ipar itu bisa membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Kalau ada orang asing masuk ke rumah jenengan, laki-laki asing masuk ke rumah jenengan, tetangga kanan kiri akan mengawasi. Ih, kasih wong lanang siapa ya dilebok-lebok ya. Kok digawal kok mlebu maring omah ya. Tetangga mengawasi. Tapi kalau saudara ipar, coba tetangga akan bilang gimana? Oh kali anu dulur lanange, oh kali adine bojone, oh kali kakange bojone. Sehingga dibiarkan. Ketika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menjerumuskan kepada sesuatu yang buruk. Nah, pernah terjadi, ini kisah nyata, diceritakan di dalam salah satu surat kabar yang ada di Arab sana. Tepatnya di kota Riyadh, salah satu kota yang ada di Arab. Di sana ada pasangan yang baru saja nikah, suami istri baru saja nikah, ya, pasangan muda baru saja nikah. Bisa beli rumah, kemudian tinggal. Pas beberapa hari setelah perpindahan, ibu si suami itu telepon. Nah, kamu sekarang kan sudah punya rumah sendiri. Kebetulan adik laki-laki kamu itu diterima di perguruan tinggi yang ada di Riyadh. Tolong ya nak, daripada dia itu nyari kos-kosan atau apartemen, saya titipkan saja dia sama kamu. Adik laki-lakinya suami ini. Waktu itu sang suami itu berpikir-pikir ini, aduh ini nanti tinggal bersama saya jangan-jangan jadi fitnah. Karena Nabi SAW itu melarang saudara ipar itu bisa jadi kebinasaan. Tapi wong iki sing kongkon ibu, sing titip ibu, dan itu adik saya sendiri, masa nggak boleh sih gitu. Akhirnya karena tidak enak kepada ibu, ya sudah, nggih Bu, mboten napa-napa, Kang Rayi kan mriki nusul mawon manggen sareng kali kawula. Basa Jawane kados niku. Akhirnya betul, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan seterusnya. Pasangan suami istri ini kemudian punya anak perempuan 2. Dalam suatu kondisi ternyata sang suami dari pasangan tadi itu mengalami kecelakaan dahsyat. Gak meninggal, tapi dia sampai beberapa bulan koma. Sehingga kemudian dia itu tinggal di rumah sakit sama dokter, itu kemudian dilakukan berbagai macam observasi, diteliti. Yang penting bagaimana caranya supaya si laki-laki ini kemudian bisa sadar dari komanya. Ya. Jantung diobservasi, otaknya diobservasi, surat sarafnya diobservasi, kemudian paru-parunya, ginjalnya, pankreasnya, lambungnya, bahkan kemudian yang lainnya termasuk alat reproduksinya juga kemudian diobservasi, dilakukan penelitian. Akhirnya setelah beberapa bulan koma, qadarullah laki-laki ini kemudian bisa tersadar kembali. Ketika tersadar, ya sudah dirawat sama dokter dan seterusnya. Beberapa hari kemudian ketika sudah fit, diizinkan pulang. Ketika pulang, dijemput oleh seorang wanita dan 2 anak kecil. Maka dokter bertanya kepadanya, "Tuan, siapa yang menjemput Anda?" "Oh, itu istri saya dan 2 anak saya, Dok," gitu kan. Karena baru saja sembuh, ya sudah, kemudian diizinkan pulang dan seterusnya. Sampai kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa pekan, si laki-laki ini kontrol lagi ke rumah sakit itu. Nah, di saat itulah terjadi dialog antara si laki-laki tadi dengan sang dokter.
Ya alhamdulillah kondisi Anda sudah semakin membaik Tuan. Cuma saya ingin sedikit sampaikan, dokter itu cerita, ada apa dok? Begini, ketika Anda baru sembuh itu, Anda dijemput oleh seorang wanita, dua perempuan kecil, katanya putri Anda, betulkah? Iya alhamdulillah dok, saya punya 2 putri. Masalahnya begini Tuan, hasil observasi kami ketika Anda itu sedang mengalami koma, sebenarnya kami menyimpulkan Anda punya kelainan alat reproduksi yang menurut perhitungan kami Anda itu nggak bakalan punya keturunan. Wah, langsung seperti disamber beledek, dia itu teringat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu ketika ditelepon oleh ibunya, dititipi adik laki-lakinya. Pulang dia itu kemudian dedes kepada istrinya, bagaimana dan seterusnya. Ternyata istrinya kemudian mengakui bahwa selama awal pernikahan, karena sang suami itu banyak keluar kota karena baru merintis pekerjaan dan seterusnya, sering ditinggal hanya berdua-duaan dengan saudara iparnya tadi, adik dia sendiri. Ternyata 2 anak perempuan itu genetiknya adalah genetik dari adik laki-lakinya. Seperti itulah akibat ketika orang tidak mau taat dengan perintah Rasul. Rasul suruh hati-hati dengan saudara ipar, kita mengabaikannya, antusibahum fitnah, pasti akan kena fitnah. Dan salah satu fitnah wujudnya bentuknya seperti itu. Nanti sunnah-sunnah yang lain juga sama. Kalau Nabi SAW kita perintahkan kita untuk menutup aurat, seluruh badan wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Orang Arab ngeributin jenengan boten, Nabi niku boten badhe ngel-ngel jenengan, lah ngel teman dadakan kon kudungan ngapa sumuk dan seterusnya. Bukan, untuk menjaga jenengan. Saking sayangnya Nabi kepada kita, sehingga kemudian oh ditutupi Bu. Kenapa sih sing jenenge wong lanang gue buaya? Buaya siapa buaya? Ya buaya darat, buaya apa? Jangan dikira lah malah nyeneng wong li malah ngibadah, bukan nek ana wong lanang pada seneng nek weruh kaya bukan ngibadah itu kan. Makanya justru malah tutupi itu aurat. Ini perintah Nabi. Nabi kan perintahkan seperti itu kepada Asma. Beliau pernah perintahkan ketika melihat Asma itu enggak berjilbab, maka kemudian diperintah sama Nabi, Asma, yang namanya perempuan itu kalau sudah balik itu seluruh badannya itu apa? Aurat, kecuali beliau ngasih isyarat ini dan ini. Ini berarti apa? Wajah dan telapak tangan. Seperti itu. Lah kok orang gelem, gitu kan? Lah kok orang gelem? Ya jangan heran kalau nanti suatu saat antusibahum fitnah, akan muncul fitnah. Sudah cantik, nggak mau menutup aurat, kok kemudian ternyata kemudian ada orang yang suka dan seterusnya. Bukan tidak mungkin ini menjadi sebab ternyata dia mendapatkan celaka dan seterusnya. Atau fitnahnya memang suka sama suka tapi terjerumus kepada dosa yang besar, yaitu perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau syariat memerintahkan sesuatu, pasti itu sesuatu yang memberi kemanfaatan bagi kita. Taat kepada Rasul, ini adalah keselamatan, kunci keselamatan. Nanti dalam perkara-perkara yang lain juga seperti itu. Jadi kalau Nabi itu misalnya perintah nih, Bapak Ibu kalau kepengen sehat, perut bagi 3. Kata Nabi kan gitu, sulusuli to'am, sulusuli surbi, sulusuli nafsi. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Manut sehat. Ning kita gimana? Angger lagi seneng, opore sepiring, bakso 2 mangkok. Habis itu anu seneng durennya 3 geluntung gitu kan. Wah ke sop buahnya semangkok. Burung lagi ditambah lagi yang ini yang itu dan seterusnya. Ya tiap hari seperti itu, ya jangan kaget kalau kemudian ternyata kita terkena penyakit ini, terkena penyakit itu dan seterusnya. Nggak mau manut sih sama Nabi. Nabi kan gitu, konsep sehatnya Nabi gimana? Makanlah ketika lapar, berhentilah ketika sebelum kenyang. Kalau kita gimana? Makanlah ketika kepengin, berhenti nek wis antop gitu. Angger urung kayak gitu baru berhenti gitu kan, sehingga perut kita itu mungkin sudah kelebihan. Ya wajar kalau kemudian gampang terkena penyakit, ya wajar. Kenapa? Orang gelem manut kepada Nabi, kan seperti itu. Makanya kita wajib mentaati sebenarnya seperti itu. Wis manut gitu kan, karo Nabi ki manut. Ya, siap? Iya gitu kan. Ini contoh ya. Jadi
Falyahdharil ladzina yukhallifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul itu takut. Ya, takut apa? An tusibahum fitnah. Kalau dia nanti akan tertimpa fitnah, cobaan, ujian dan musibah, au yusibahum adzabun alim, atau bahkan akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di akhirat. Maka kita kewajibannya taat. Nah, apa yang harus kita taati? Nopo sih Nabi dawuhe nopo. Nah, inilah kita tujuannya ngaji supaya ngerti endi sing didhawuhaken dening Allah lan Rasulipun, pundi sing dipun larang dening Allah lan Rasulipun. Tujuan ngaji kan seperti itu. Habis mengetahui kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Seperti itu. Ini yang kedua, adab kedua. Satu tadi apa? Mencintai. Dua, mentaati. Yang ketiga, seorang muslim mestinya senantiasa membenarkan semua sabda beliau. Percaya pokoknya, gitu kan? Percaya kalih pangandikan Nabi SAW. Sabdanya adalah kebenaran, bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Nabi itu adalah kebenaran, wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Maka ketika beliau itu menceritakan perkara-perkara yang menurut akal kita itu mungkin nggak masuk akal, iman menuntut kita untuk percaya, sekalipun akal mungkin susah untuk membenarkannya. Entah mungkin tentang perkara gaib, entah tentang umat terdahulu yang diceritakan oleh Nabi, entah tentang kehidupan akhirat, entah mungkin tentang perkara-perkara yang tidak logis. Kewajiban kita itu membenarkan. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin sering saya ceritakan. Isra Mi'raj dalam alam pikiran masyarakat di zaman Nabi itu jenanura masuk akal. Ada orang kok melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis Palestina hanya dalam kurun waktu semalam. Bahkan dia mengaku telah sampai ke langit yang ketujuh. Bagi akal pikiran masyarakat pada waktu itu nggak masuk akal banget. Iki genah tukang ngapus, tukang ngarang, kan seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu itu untuk melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina itu butuh waktu sebulan perjalanan. Naik onta itu sebulan. Nah, ini kan ada orang yang sore harinya masih nampak di Mekah, pagi-pagi cerita, tadi malam saya telah melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa, bahkan kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Orang Quraisy gimana? Guyu, diguyu, bahkan dianggap gimana? Gendeng. Ini contoh. Tapi ketika hal itu kemudian disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ada nih orang Quraisy itu hendak menceritakan kejadian itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, karepe apa? Supaya Abu Bakar juga kemudian orang gampang banget percaya dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Diceritakan, hei Abu Bakar, tak cerita niki. Wis krungu apa urung? Kae lho kancane Rika kancane Rika sapa? Lah kae sing ngaku dadi nabi, jere mambengi tes kang Palestina, bahkan salat nang kana, bahkan jere wis butul Sidratul Muntaha, langit sing paling dhuwur, langit ketujuh. Rika percaya apa ora? Karpe itu ya men, apa iyalah kementus temen gitu kan, mestinya jawabannya gitu kan. Ternyata jawaban Abu Bakar tidak. Beliau itu kemudian mengatakan, kalau memang itu yang diucapkan oleh sahabat saya, maksudnya Nabi SAW, saya percaya. Seperti itu sikap umat Islam mestinya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apapun yang disabdakan oleh beliau, kita percaya. Entah itu alam kubur nanti seperti apa, padang mahsyar seperti apa, sebelum terjadi hari kiamat akan ada peristiwa apa dan seterusnya. Kewajiban kita percaya, sekalipun mungkin susah diterima akal. Coba Nabi itu sudah pernah mengabarkan begini contohnya, la taqumus sya'ah hatta tarawnaha qablaha asyra ayatin. Kalian itu enggak akan kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian itu melihat 10 tanda. 10 tanda ini kalau kita tengok dengan logika nggak masuk akal. 1. Munculnya asap yang menyelimuti permukaan bumi. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Isa bin Maryam. 4. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj. 5. Kemudian munculnya Ad-Dabbah. 6. Penenggelaman bumi di timur. 7. Penenggelaman bumi di barat.
8 penenggelaman bumi di Jazirah Arab, 9 tulu usamsi min maghribiha, matahari terbit dari arah barat. Kemudian yang ke-10 narun tahruju minal Yaman, api yang akan muncul dari negeri Yaman. 10 tanda ini nggak masuk akal. Dajjal sing jere wong sektine pol, nyigar menungsa diuripaken maning bisa. Perintah langit kon turun hujan, hujan turun. Perintah bumi untuk menumbuhkan tanaman, bumi pun tumbuh tanaman. Dajjal bisa seperti itu, susah diakal. Tapi karena ini jelas pangandikanipun Nabi, kewajiban kita percaya. Termasuk ngembenang akhirat kiye matahari didekatkan di atas kepala makhluk, orang itu akan tenggelam sesuai dengan keringatnya itu sesuai dengan amal masing-masing. Mungkin secara akal nggak masuk akal, tapi orang beriman karena ini pangandikan Nabi, kewajibannya gimana? Percaya. Termasuk ada makhluk lain selain manusia, yaitu ada makhluk jin, ada makhluk malaikat dan seterusnya. Jin yang menurut Nabi bisa mengganggu orang, kewajiban kita juga gimana? Percaya, membenarkan sabda beliau. Siap nggak kita menjadi sosok yang seperti itu? Ini namanya beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya seperti itu. 3 dulu, ini kaum muslimin arsyadakumullah ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang ya. Masih adab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 tadi apa? Yo, kita cinta nih kepada beliau nih. Tinggal kita buktikan kecintaannya. Yang kedua, taat nih, apapun yang dipundawuhkan Rasul kepada kita, ya kita ikut. Insya Allah kemaslahatan, insya Allah jadi sumber kebahagiaan, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dengannya. Yang ketiga, apapun yang disabdakan oleh beliau, kita membenarkannya. Ini baru seorang muslim yang beradab kepada Nabi. Jari bersahadat bahwa Nabi itu Nabi dan Muhammad itu Nabi dan utusan Allah. Ora percaya karo pengantikanipun beliau. Beliau dawuh boten kersa taat, maka belum beradab. Orang yang seperti itu namanya belum beradab. Maka kaum muslimin arsyadakumullah ya, alhamdulillah nih kita sudah memasuki bulan Maulid. Ya inilah semoga salah satu bukti kecintaan kita kaji nih tentang mestinya seperti apa kita bersikap kepada beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi besok pada hari kiamat insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Maka saking kawula nyuwun gunging pangapunten, mbok atur kawula mboten pranani penggalih. Semoga bisa difahami, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.